Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ria Oftavia, NIM 2230109032. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan tentang kurikulum Merdeka RA. Baiklah, pada pembahasan pertama kita akan menjelaskan tentang kebijakan kurikulum Merdeka RA. Adapun 4 poin yang harus kita ketahui tentang kebijakan kurikulum Merdeka RA. Yang pertama, RA merupakan peletakan fase pondasi kesiapan bersekolah. Dan kedua, kegiatan bermain sebagai proses belajar utama. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak plus pendidikan berbasis agama Islam. Yang keempat, menerapkan masa perkenalan bagi siswa baru selama 2 minggu. Itulah 4 poin tentang kebijakan kurikulum Merdeka RA. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang kedua tentang satuan pendidikan perlu menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak. Adapun yang 6 itu adalah yang pertama, mengenal nilai agama dan budi pekerti. Pada poin kedua ini, peserta didik harus berkewajiban bagaimana menerapkan keterampilan sosial anak dan bahasa untuk berinteraksi yang baik pada anak. 3. Kematangan emosi untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Yang keempat, kematangan kognitif untuk melakukan kegiatan belajar seperti kepemilikan dasar literasi dan numerasi. Kelima, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri untuk berpartisipasi di lingkungan belajar secara mandiri. Dan keenam, pemaknaan terhadap belajar yang positif. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang struktur kurikulum RA. Dalam struktur kurikulum RA ada dua. Yang pertama, intrakurikuler, yang mana kegiatan pembelajaran intrakurikuler dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang di dalam pencapaian belajar. Perlu diingat, CPRA sama dengan di PIAUD, kecuali pada ranah agama dan budi pekerti. Inti sari kegiatan pembelajaran intrakurikuler adalah bermain bermakna, memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna bagi anak. Yang kedua, kokurikuler, yang dimana proyek penguatan profil pelajar Pancasila bertujuan untuk memberikan penguatan upaya pencapaian profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmat lil alamin yang mengacu pada standar kompetensi lulusan. Penguatan profil pelajar Pancasila di PAUD dilakukan dalam konteks perayaan tradisi lokal, hari besar, nasional dan internasional. Dilaksanakan 1-2 proyek dengan tema berbeda dalam 1 tahun ajaran. Kita masuk kepada pembahasan keempat tentang kesatuan pendidikan perlu merancang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan efektif dalam membangun kemampuan fondasi. Dalam kurikulum Merdeka RA ada 3 rancangan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan efektif dalam membangun kemampuan fondasi anak. Yang pertama, pembelajaran aktif dan eksploratif membangun rasa ingin tahu dan syarat dengan interaksi positif yang membangun percaya diri anak. Yang kedua, hasil asesmen yang digunakan sebagai dasar pembinaan individu anak, hindari melakukan bandingan dan pembelaan pada anak. Yang ketiga, laporan perkembangan peserta didik kepada orang tua atau wali saat melaporkan hasil belajar. Sampaikan yang sudah baik, yang masih perlu penguatan, dan demikian dengan anak terdamping di satuan pendidikan maupun di rumah. Di dalam pembelajaran kurikulum Merdeka di RA, terdapat belajar berbasis buku. Sebagaimana belajar berbasis buku ini sebagai sarana utama. Kalistung bukan salah satunya atau bukan yang utama. Pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak berbasis agama. Pembelajaran dilaksanakan secara aktif dan interaktif untuk membangun rasa ingin tahu siswa. Dan juga di kurikulum Merdeka RA terdapat juga profil belajar Pancasila. Kenapa demikian? Karena pembelajaran yang ada di Indonesia merupakan pembelajaran sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Rumusan P5 adalah menyiapkan pelajar Indonesia untuk siap dengan kompetensi adab 21 sesuai dengan karakter keindonesiaan.
Dalam profil pelajar Pancasila, ada 6 sebuah karakter yang harus ditanamkan oleh seorang pendidik kepada anak. Yang pertama, beriman dan bertakwa. Yang kedua, berbinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Dalam kurikulum Merdeka RA terdapat juga profil pelajar rahmatan lil alamin, yang mana pelajar rahmatan lil alamin itu yaitu berkeadaan, berketeladanan, kewarganegaraan dan kebangsaan, mengambil jalan tengah, berimbangan, lurus dan tegas, kesetaraan, musyawarah, toleransi dan dinamis dan inovatif. Dalam kurikulum Merdeka RA dan kurikulum Merdeka PAUD hampir sama, mungkin hanya terdapat sedikit perbedaan tentang RA lebih mendalam tentang agama dan budi pekerti. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada penjelasan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Syukran, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.